Udah loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami mengenai topik tunadaksa dan tunalaras. Sebelumnya, perkenalkan, saya Devinda Pertiwulandari sebagai moderator dan pemateri. Selanjutnya rekan saya Flora Katrina Zabila. Saya Lilis Purwaningsi. Saya Salisa Deva Sagita. Saya Brilian Jaya. Saya Citra Nova Ardita. Saya Wardah Muhammad Tiga. Baik, oke, tanpa berlama-lama lagi, sebelumnya kami akan menjelaskan untuk bab yang pertama, bisa ya? Next slide. Baik, untuk yang pertama pengertian, untuk yang bertugas dipersilakan. Nah, untuk pengertian dari tunadaksa adalah anak yang mempunyai kelainan ortopedik atau salah satu bentuk berupa gangguan dari fungsi normal pada tulang, otot, dan persendian yang bisa karena bawaan sejak lahir, penyakit, atau kecelakaan sehingga apabila mau bergerak atau berjalan memerlukan alat bantu di mana tingkat gangguannya terbagi menjadi 3, yaitu ringan, sedang, dan berat. Nah, yang kedua adalah pengertian dari tunalaras. Anak tunalaras adalah anak dengan gangguan emosi dan perilaku yang mengalami gangguan untuk hidup selaras dengan lingkungan sehingga mempengaruhi tugas-tugas perkembangan yang sesuai dengan tuntutan lingkungan, keluarga, sekolah, dan masyarakatnya. Sedikit tambahan, tingkat gangguan pada tunadaksa adalah sebagai berikut. Yang pertama, ringan, yaitu memiliki keterbatasan dalam melakukan aktivitas fisik tetapi tetap masih dapat ditingkatkan melalui terapi. Kemudian yang kedua, sedang, yaitu memiliki keterbatasan motorik dan mengalami gangguan koordinasi sensorik. Yang terakhir ada berat, yaitu memiliki keterbatasan total dalam gerakan fisik dan tidak mampu mengontrol gerakannya secara fisik. Penyebab tunadaksa. Terdapat keragaman jenis tunadaksa dan masing-masing timbul dari kerusakan yang berbeda-beda. Dilihat dari waktu terjadinya. Kerusakan otak dapat terjadi pada masa sebelum lahir, saat lahir, dan sesudah lahir. 1. Sebelum lahir atau fase prenatal. Kerusakan terjadi pada bayi masih dalam kandungan, yaitu disebabkan oleh A. Infeksi atau penyakit menyerang ketika ibu mengandung. B. Kelainan kandungan yang menyebabkan peredaran terganggu, tali pusar tertekan sehingga merusak pembentukan saraf-saraf di dalam otak. Selanjutnya, bayi dalam kandungan terkena radiasi secara langsung. 2. Saat kelahiran, fase natal atau perinatal. Hal-hal yang dapat menimbulkan kerusakan otak bayi pada saat bayi dilahirkan antara lain proses kelahiran yang terlalu lama karena tulang pinggang yang kecil pada ibu sehingga bayi mengalami kekurangan oksigen. Pemakaian alat bantu berupa tang ketika proses kelahiran yang mengalami kesulitan sehingga dapat merusak jaringan saraf otak pada bayi. Pemakaian anestesi yang melebihi ketentuan. Selanjutnya, setelah proses kelahiran atau fase postnatal. Hal-hal yang dapat menyebabkan kecacatan pada bayi lahir adalah kecelakaan atau trauma kepala, amputasi, dan infeksi penyakit yang menyerang otak. Selanjutnya adalah klasifikasi dari tunadaksa. Yang pertama yaitu ada kelainan pada sistem otot dan rangka atau yang disebut sebagai musculoskeletal system. Ini merupakan tergolong dari SLBD, yaitu kerusakan pada sistem syaraf pusat sejak lahir yang mengakibatkan bentuk kelainan yang krusial karena otak dan sumsum tulang belakang merupakan pusat dari aktivitas hidup manusia. Kelompok kerusakan otak ini disebut cerebral palsy. Yang kedua yaitu kelainan pada sistem
sebagai musculus skeletal system cerebral system disorder. Penggolongan anak tunadaksa ke dalam kelompok sistem dan otot dan rangka didasarkan pada letak penyebab kelainan anggota tubuh yang mengalami kelainan, yaitu pada kaki, tangan, sendi, dan tulang belakang. Jenis-jenis kelainan sistem otak dan rangka antara lain seperti poliomyelitis dan muscle dystrophy. Next. Selanjutnya yaitu karakteristik dari tunadaksa. Secara umum, individu dengan tunadaksa memiliki ciri sebagai berikut, yaitu kesulitan gerak dan kelainan postur, ketidakmampuan untuk melakukan orientasi ruang, gangguan koordinasi gerak karena kondisi fisik motorik lemah, kurang sanggup menyesuaikan diri karena terlalu banyak mendapatkan tekanan dari lingkungan saat melakukan interaksi sosial, dan ketidakmampuan memecahkan suatu masalah. Karakteristik dari cerebral palsy sendiri yaitu gangguan motorik, gangguan sensoris, tingkat kecerdasan, kemampuan persepsi, kemampuan kognisi, kemampuan berbicara, simbiolisasi, emosi, dan penyesuaian sosial. Dan karakteristik dari musculus skeletal yaitu kelumpuhan otot, kerusakan otot, dan kelemahan otot. Kelainan sistem musculus skeletal bentuknya antara seperti gerakan yang dimasukkan itu di tempat dan mobilisasi itu berpindah. Selanjutnya adalah instrumen identifikasi tunadaksa. Instrumen identifikasi tunadaksa merupakan alat atau metode yang digunakan untuk mendeteksi atau mengidentifikasi, mengetahui tingkat keparahan, serta menandai kelainan atau kesulitan pada anak yang memiliki gangguan fisik atau kelainan pada sistem motorik, seperti gangguan pada otot, tulang, maupun persendian sehingga menyebabkan terjadinya hambatan gerak. Identifikasi ini dilakukan dalam rangka mengevaluasi dan memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya, sehingga dapat membantu anak berkebutuhan khusus tunadaksa dalam mendapatkan dukungan sosial serta membangun lingkungan yang mendukung perkembangan anak tersebut di lingkungan rumah maupun di lingkungan sosial. Identifikasi ini dilakukan dalam jangka waktu tertentu dan diusahakan jangan tergesa-gesa. Nah, ini adalah salah satu metode yang digunakan adalah kuesioner pengamatan atau checklist untuk orang tua. Ini tabelnya, kemudian ada 8 gejala yang diamati. Nanti di checklist ya atau tidak sesuai dengan kenyataan kondisi anak. Yang pertama itu anggota gerak tubuh kaku, layu, atau lemah maupun lumpuh. Yang kedua, kesulitan dalam melakukan gerak, tidak sempurna, tidak lentur, atau tidak terkendali. Yang ketiga, terdapat bagian anggota gerak yang tidak lengkap, tidak sempurna dari normal biasanya. Yang keempat, terdapat cacat pada alat gerak. Yang kelima, jari tangan kuku dan tidak dapat menggenggam. Yang keenam, kesulitan pada saat berdiri, berjalan maupun duduk, dan menunjukkan sikap tubuh tidak normal. Yang ketujuh, kehilangan fungsi sebagian atau semua pada organ gerak. Dan yang kedelapan adalah memiliki hambatan koordinasi gerak, mata dengan tangan, mata dengan kaki, maupun mata, tangan, dan kaki. Next. Untuk metodenya, tadi kan udah disebutkan 1, sedangkan di sini ada 3. Yang kedua ada observasi atau pemeriksaan klinis dengan melakukan pengukuran antropometri, pemeriksaan radiologi atau pemindahan medis, evaluasi fisioterapis atau okupasi terapi yang dilakukan oleh dokter atau seorang terapis. Kemudian yang ketiga ada riwayat kesehatan dan wawancara orang tua yang dapat memberikan gambaran tentang kondisi kesehatan anak sejak lahir, perkembangan fisiknya, kemudian riwayat penyakit serta adanya gangguan atau keterlambatan perkembangan motorik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tunalaras. Di sini ada penyebab tunalaras ada 4. Yang pertama ada faktor biologis, yang kedua ada faktor budaya, yang ketiga ada faktor keluarga, yang keempat ada faktor sekolah. Yang pertama faktor biologis. Faktor biologis mencakup masalah genetik, neurologis, dan biokimia yang dapat berkontribusi pada munculnya tunalaras. Ini
Ini artinya beberapa anak mungkin terlahir dengan kondisi neurologis tertentu yang menyebabkan ketidakseimbangan dalam fungsi otak, sehingga berpotensi menimbulkan gangguan emosi atau perilaku. Kelemahan neurologis yang dialami anak sejak kecil bisa memicu perilaku yang sulit dikendalikan seperti agresivitas atau gangguan sosial. Oleh karena itu, peran medis dalam mendeteksi dan menangani kondisi-kondisi ini sangat penting karena masalah ini sering kali memerlukan intervensi atau terapi khusus untuk mengurangi dampaknya terhadap perilaku anak. Yang kedua ada faktor budaya. Faktor budaya, lingkungan sosial dan budaya di mana anak tumbuh turut membentuk persepsi anak tentang ada yang dapat diterima atau tidak dalam berperilaku. Misalnya budaya yang menoleransi atau mengabaikan perilaku menyimpang akan berdampak pada anak untuk menganggap perilaku tersebut sebagai hal yang wajar. Yang ketiga ada faktor keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama anak yang mempengaruhi perilakunya. Risiko tunalaras akan meningkat jika ada masalah dalam hubungan keluarga, seperti pola asuh yang kurang baik, konflik antara orang tua, atau perilaku negatif dari anggota keluarga. Yang keempat ada faktor sekolah. Sekolah merupakan tempat anak bersosialisasi dan mengembangkan kemampuan emosional serta sosialnya. Ketika lingkungan sekolah tidak mendukung atau tidak memberikan dukungan emosional yang memadai, anak-anak dengan kebutuhan khusus atau mereka yang mengalami kesulitan dalam berinteraksi dapat merasa terasing. Ini bisa memicu gangguan perilaku seperti menarik diri atau menjadi agresif. Klasifikasi tunalaras. Tipe-tipe permasalahan perilaku pada tunalaras umumnya menggunakan dasar klasifikasi yang digunakan dalam psikologi dengan DSM-4-TR sebagai pedoman. Shepard 2010 menjabarkan dimensi internal terdiri dari depresi, gangguan kecemasan, gangguan kecemasan akan perpisahan, generalis anxiety disorder, fobia-fobia yang spesifik, gangguan kecemasan sosial, penolakan terhadap sekolah, obsesif kompulsif disorder, post traumatic stress disorder, gangguan kepanikan dan gangguan makan. Sementara dimensi eksternal terdiri dari conduct disorder, ADHD atau JPPH, perilaku bunuh diri, dan childhood onset schizophrenia. Karakteristik sosial dan emosi yang ditampilkan oleh anak dengan tunalaras dapat dibedakan menjadi perilaku yang bersifat eksternal dan internal. Perilaku yang bersifat eksternal ditunjukkan melalui perilaku agresif, merusak, berpura-pura, dan perilaku yang dapat dikendalikan oleh individu. Sementara perilaku yang bersifat internal berupa perilaku cemas, penolakan, depresi, dan perilaku yang sulit dikendalikan. Oke, untuk selanjutnya yaitu instrumen identifikasi tunalaras. Untuk instrumennya ini sebagian besar hampir sama dengan yang tunadaksa tadi. Kalau untuk yang tunadaksa tadi kan alat yang digunakan untuk mengidentifikasi anak dengan hambatan motorik. Kalau untuk yang tunalaras ini yaitu alat yang digunakan untuk mengidentifikasi gangguan emosi dan perilaku. Untuk beberapa instrumen yang bisa digunakan ini salah satunya menggunakan kuesioner checklist atau memberikan pernyataan iya atau tidak kepada gejala atau simptom dari anak yang akan diidentifikasi. Untuk gejalanya sendiri ini ada 3 kategori. Yang pertama ada Oppositional Defense Disorder atau ODD, yaitu perilaku yang menantang. Ini terbagi menjadi beberapa poin, yaitu 8 poin. Yang pertama sering mengamuk atau mudah kehilangan ketenangan, kemudian sering berdebat di depan dengan orang dewasa, kemudian melawan atau menentang aturan yang berlaku, kemudian sering mengganggu orang lain, mudah untuk membalas dendam, menyebabkan orang lain menyebabkan orang lain atas kesalahan yang diperbuat,
kemudian mudah tersinggung atau cepat marah, dan mudah untuk iri. Kemudian untuk kategori yang kedua yaitu conduct disorder atau perilaku repetitif atau berulang, atau pola yang menetap untuk melanggar. Untuk ini yaitu seperti sering mengganggu, mengancam, mengintimidasi orang lain, kemudian sering memulai perkelahian fisik, menggunakan senjata, kemudian melakukan kekejaman fisik, kekejaman kepada hewan, kemudian mencuri yang berhadapan dengan korban seperti merampok dan yang lainnya, kemudian memaksa seseorang untuk melakukan aktivitas seksual yang tidak seharusnya dilakukan, kemudian membakar sesuatu dengan sengaja, kemudian sengaja menghancurkan barang milik orang lain, kemudian merusak rumah, gedung, atau fasilitas umum, kemudian sering berbohong, mencuri sesuatu, sering keluar rumah pada malam hari sebelum usia 13 tahun, kemudian melarikan diri dari rumah selama semalam atau setidaknya 2 kali atau sekali tanpa pulang dalam waktu yang lama, kemudian sering bolos dari sekolah sebelum usia 13 tahun. Untuk kategori yang ketiga yaitu agresif, ini terbagi menjadi 9 poin. Yang pertama cenderung melarikan diri dan dari tanggung jawab sebagai anak, kemudian enggan bergaul, kemudian menanggapi lingkungan dengan cara yang tidak menyenangkan, sering berbohong, sangat ingin dipuji atau yang kayak kita tahu pick me kayak gitu. Terus kemudian tidak memiliki inisiatif untuk bekerja sama dengan teman-temannya, kemudian memasuki rumah orang lain tanpa izin, kemudian suka menyiksa binatang dan merusak tumbuhan, dan sering memulai perkelahian. Untuk ini untuk yang metode questionnaire checklist. Kemudian ada beberapa lagi yaitu seperti questionnaire dengan menggunakan scale rating, yaitu sama saja untuk gejala yang diidentifikasi, bedanya hanya pada penilaian. Dia menggunakan penilaian menggunakan skor 1 sampai 5. Untuk yang metode yang digunakan untuk mengidentifikasi tunalaras antara lain, yang pertama ada observasi, yang merupakan pengamatan langsung terhadap perilaku anak di berbagai situasi, baik di rumah maupun di sekolah. Observasi ini dilakukan oleh guru atau orang tua untuk mencatat perilaku yang mencolok, seperti agresivitas atau penolakan terhadap otoritas. Kemudian yang kedua ada wawancara, yaitu mengumpulkan informasi dari orang tua, guru, atau orang-orang terdekat ABK tunalaras dengan bertujuan untuk memahami latar belakang dan konteks perilaku dari anak tersebut. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.